kesedihan di masa kecil tidak selamanya membuat seorang anak tumbuh menjadi bermuram durja. Aktor Tora Danang Sudiro yang lahir di Jakarta 10 Mei 1973 mengalihkan kekelaman masa lalunya dalam sikapnya yang kocak dan lucu. Padahal anak pertama dari pasangan Tanto Sudiro dan Pinky Mardikusumo kehilangan sang ibu pada usia 7 tahun. Ditinggal sama nyokap waktu umur 7 tahun menyenangkan, cukup menyenangkan. Ya enggak lah, maksudnya apa ya? Ditinggal sama nyokap ya pasti sedih lah kan. Di antara gue bertiga, gue ada adik gue yang satu ibu ya, gue Toga Tania. Cuman gue yang ngerasain nyokap gue gitu. Maksudnya yang gue masih bisa sosok nyokap gue kayak apa gue masih tahu, sementara adik gue yang lain tuh sama sekali nggak tahu. Sering kangen sih, pasti sering kayak kayak kadang ada hal-hal yang dikit yang bisa ngingetin ke dia, terus ya udah langsung duar gitu. Sepeninggal ibunya, Tora hidup berpindah-pindah dan di bawah asuhan kakek neneknya. Masa kecil yang selalu beralih dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu sekolah ke sekolah lain membuat Tora kehilangan masa keceriaan seorang anak. Nggak sempet ngelucu sama sekali, dimarahin mulu, jadi nggak mungkin lucu. Jadi waktu kecil ya termasuk salah satu dari beberapa anak yang stres lah pokoknya. Kesannya suram. Masa kecilnya suram lah pokoknya. Malas sih ceritain. Apa? Mama, biarkan itu menjadi rahasia saya, menjadi kenangan saya. Pria berzodiak Taurus ini tidak ingin membuka lagi kisah masa lalunya. Berkat didikan sang ayah, Tora yang juga pengagum aktor Mandarin Stephen Chow memasuki usia remaja. Di masa ini, Tora mulai terlibat dalam kenakalan remaja. Kehidupan remaja yang mulai bandel lah. Dari waktu SMP mulai kenal sama yang namanya band gitu kan, mulai ikut-ikutan band, main band. Terus salahnya gue nggak mempelajari musiknya, tapi mempelajari image dari pemain band itu gitu loh. Kan kebanyakan band-band tuh nakal gitu ya. Nah itu yang gue ikutin, itu sayangnya. Harusnya gue main grip segala macam, ngikutin nakalnya band. Anak-anak band ya minum-minum, terus pokoknya gitulah kenakalan remaja. Kenakalan anak pertama dari 3 bersaudara ini terlihat melalui keisengannya merajah sekujur tubuhnya dengan tato sebanyak 47 item. Tato mulai SMP kelas 2. Awal-awalnya dulu SMP gue, waktu SMP kita nggak bisa beli apa-apa gitu ya kan. Pensil 2B aja bisa untung dapat, akhirnya kita bisa membeli sebuah rotring atau ya keren banget gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, rotring kan selain bisa buat gambar bisa buat bikin tato yang bener, coba-coba akhirnya coba buat gitu. Kalau itu sih kelar dimarahin sama bokap gue, kelar habis-habisan. Cuman habis itu besoknya gue tambah lagi, marahin lagi, gue tambah lagi sampai dia males marahin, ya udah akhirnya gue punya tato banyak banget. Berkaca dari masa lalunya, Aming, salah satu sahabatnya, menilai Tora termasuk sosok yang asyik dan easygoing. Ketika memasuki bangku SMA, kenakalan Tora tidak mampu lagi dibendung. Tora yang gemar bermain musik itu mendirikan sebuah band rock. Serentak dengan itu pula, Tora terpengaruh kebiasaan anak band yang suka menenggak drugs dan obat-obatan terlarang. Kalau sekarang sih enggak, bos. Enggak, kenapa? Karena ternyata banyak yang gue lupa waktu SMA gitu ya. Banyak hal-hal yang gue lupa, kayak misalnya teman gue ngobrolin gitu, kocak ya dulu waktu itu ya. Gue nggak inget. Terus teman gue bilang, gimana lo mau inget, lo on air terus gitu segala macem ya. Ya udah, agak nyesel sih jujur aja. Apa yang menyebalkan ya? So far nggak ada yang menyebalkan dari dia sampai sejauh ini. Menyebalkan dari Tora kayaknya enggak, bener deh. Udah setahun bareng sama dia, kayaknya mungkin sama yang lain ada clash-nya, ada apanya. Tapi sama seorang Tora Sudiro kayaknya enggak deh. Dipikir-pikir toh pada ini ada tetap dalam konteks bercanda, dalam konteks main-main, dan nggak sampai dalam banget kalau misalnya istilahnya berkonfrontasi dengan dia, kayak nggak pernah.
Kenakalan dan sifat badung Tora Sudiro menyebabkan sang ayah Tanto Sudiro mengirim Tora untuk melanjutkan studi di New Zealand atau Selandia Baru. Sang ayah ingin Tora bisa fasih berbahasa Inggris, selain itu ayahnya bertekad mengalihkan Tora dari bahaya narkoba. Oke, di mana sekarang sekolahnya? Lo mau gue kirim ke Amerika, ke Auckland. Oh iya, boleh. Auckland, Amerika, iya. Berangkat kan, gue pakai pokoknya gue berangkat ke pesawat ke Auckland nih bos, Amerika. Begitu lewat kok, oke kita sedang melewati benua Australia. Kok Australia, gue bilang kayaknya Amerika ke sono treknya nih, gue salah ngambil pesawat apa-apaan gitu. Jalan di Auckland, begitu sampai das, nggak taunya New Zealand bos. New Zealand, pokoknya Auckland di mana? New Zealand, Amerika sana kata bokap gue. Oh iya, gue baru tahu terakhir kalau New Zealand itu Selandia Baru. Khawatir banget dulu. Kayak belakangan pas gue balik terus udah mulai orang-orang udah tahu bahwa gue udah nggak gitu lagi. Bokap gue banyak diselamatin. Selamat ya akhirnya musibah itu lewat. Selamat ya akhirnya musibah itu lewat. Kayak gitu-gitu. Selama 5 tahun kuliah di New Zealand, saat kembali ke tanah air, penyuka warna biru dan putih ini pernah bekerja di 3 perusahaan advertising. Akan tetapi nasib berkata lain. Tora yang sempat bergabung dalam anggota model mediocre itu secara tidak sengaja memasuki dunia seni peran. Sebetulnya kecemplung. Jadi awal itu ditawarin sama waktu awal banget sih Rako yang nawarin. Rako tuh dia nulis cerita buat tragedi film Rudi Sudjarwo. Gue ditawarin buat main di situ, terus abis itu lama nunggu nggak dapet tawaran lagi. Akhirnya terakhir Arisan nawarin, Tor mau nggak main jadi di Arisan gini-gini. Ya udah akhirnya gue ngikut sama itu geng Arisan. Kehidupan lelaki berusia 32 tahun itu berubah drastis seusai membintangi film independen tragedi bersama Titi Kamal. Nama Tora melejit di jagat hiburan setelah meraih penghargaan pemeran utama pria terbaik versi Festival Film Indonesia tahun 2004. Karir Tora terus melejit. Nama serta wajahnya digandrungi publik. Pribadinya yang kocak serta suka melucu menjadi daya tarik tersendiri. Tora kini beralih menjadi idola. Engkau gemilang, kualitas akting Tora kembali teruji saat bersama Dian Sastrowardoyo membintangi film Baju Biru. Kalau Tora orangnya kan ini kocak banget gitu. Dia aja tuh udah yang dia setiap kali grogi tuh bercanda banget. Jadi udah mau serius-serius gitu. Tiba-tiba bercanda lagi, ketawa lagi, udah deh lo diem gitu kan. Akhirnya udah deh. Untungnya kalau sama Tora itu berkesannya tuh gini, karena cuma plak nempel gitu doang. Jadi cuma nempel gitu doang, tidak terjadi apa-apa, terus udah ditungguin aja sampai cut. Oke, udah lepas. Sebenarnya kalau minder sih pasti minder karena kayak Dian gitu ya, menurut gua kalau udah di lokasi set gitu dia udah kayak kesurupan gitu loh. Gua udah bukan Dian Sastro lagi, tapi dia udah peran yang dimainin, sudah jadi Sula gitu misalnya. Benar-benar sesuatu yang gua baru gitu ya, gua kan nggak ngebayang gitu sama sekali, tiba-tiba wis oke gitu. Look at the stars, look how they shine for you. Di hadapan Tora semua hal jadi begitu rileks dan tanpa beban. Sikap konyol Tora seolah-olah mengesankan dirinya sebagai manusia 1000 wajah yang bisa tertawa dan bersedih secara bersamaan. Sifat 1000 wajah Tora lenyap seketika jika sudah berhubungan dengan urusan keluarga. Tora selalu memiliki waktu untuk istri dan anak-anaknya. Dari cara dia ngomong, dari dia gaya gitu, dia tuh bisa meranin semua gaya apapun, mau gaya
perempuan ini, laki ini, apa ini, semua tuh bisa. Oh, hewan apa bisa gitu. Aku juga amazed kok bisa kayak gini ya, badannya lentur banget yang gitu. Pokoknya nggak ada deh istilahnya dia yang mencoba bermain api di belakang atau apa enggak gitu kan. Walaupun appearance-nya apa sih, terus kelihatannya dia pecicilan sama cewek-cewek padahal enggak gitu. Just like act doang. Kesibukan aktor pendukung sinetron Bunda ini tidak pernah membuat tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami terabaikan. Tora yang dulu iseng bertato dan badung kini menjadi sosok idola serta kebanggaan dalam keluarga. Gagal menjadi rocker beralih berkah karena hidup mengalir dari tragedi menuju komedi. Bukan komplain sih, dia ngerti lah. Ngerti nggak ngerti, pokoknya harus ngerti gitu. Apa? Enggak, maksudnya dia juga ya berusaha untuk gitulah. Gue yakin apa ya, kayak band film gitu kan belum tentu akan ada terus setiap tahun gitu kan, iya kan. Ntar suatu waktu ada waktu kosong mungkin itu bisa buat sama keluarga. Tora lucu, entertainer banget orangnya, sangat-sangat menghibur. Dia tahu emosi kalau lagi gini mestinya diapain kayak gitu-gitu, benar-benar tahu banget situasi dan kondisi dan segala macamnya. Sangat membantu acting aku waktu di Bunda. Pesannya buat Tora, keep up the good work gitu. Terus jangan pernah jadi orang serius karena lu nggak pantas. Terus area yang lu ambil sekarang, Tor, itu area yang hanya lu yang punya. Jadi lu belum ada saingan untuk saat ini. Kalau gue adalah ayah yang baik, walaupun belum tentu suami yang baik. Nggak tahu, artinya lu simak ini sendiri dong, ngeleka aja lo. Menjalani kehidupan ya menjalani apa adanya aja lah, kita jalanin aja gitu, nggak terlalu yang apa yang gue nggak terlalu yang berpikiran wah harus begini, harus begitu, harus begini begitu, nggak, gue jalanin aja lah pokoknya. Dan hanyut terbuai bintang kejora susul